Oke, sebentar ya, saya ini dulu materinya, siapin materinya sebentar. Oke, biar enak nih, bisa langsung saya buka. Oke, kita buka aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya ya. Selamat jumpa Malam, Pak. lagi. Kita sekarang jumpa lagi di mata kuliah Sistem Basis Data ya. Ini live session kita yang pertama. Nanti kita ada live session lagi yang lain, yaitu live session yang kedua dan ketiga ya. Biasanya yang kedua itu sebelum UTS. Sedangkan yang ketiga itu biasanya sebelum UAS ya. Nah, di live session yang pertama ini saya ingin memperkenalkan dulu ya, memperkenalkan apa sih yang kita akan bahas di sistem basis data gitu ya. Mungkin saya sambil share screen. Oke, saya sambil share screen ini. Ya, ini pengarahan awal ya. Oke, apa aja yang kita akan bahas di sistem basis data ini? Kita akan lihat sekarang bahwa mata kuliah ini terdiri dari tiga ya, ada tiga hal, yaitu teori dan konsep dasar sistem basis data. Teori sama konsep dasar, ya, bagian pertama. Terus nanti ada juga membahas tentang bahasa query. Nah, ini titik beratnya adalah di bahasa query ya. Nanti ada yang namanya DDL sama DML. Apa itu DDL? DDL itu adalah Data Definition Language. L-nya itu language. Itu ya, oh A-nya kurang. Ya, A-nya kurang. Oke, DDL itu adalah data atau apa saya deh. Kita betulin. Itu ya. Ini adalah Data Definition Language. Selanjutnya nanti kalian juga akan belajar tentang DML. D-nya sama kayak tadi juga data, M-nya manipulation. Manipulation, L-nya itu language juga. Jadi DDL itu adalah bahasa yang digunakan untuk mendefinisikan. Mendefinisikan apa? Tempat nampung datanya. Ya, jadi bukan datanya yang didefinisikan sebenarnya, tapi tempat nampung datanya. Ya, data kan mau disimpan nih. Nah, simpannya ditampung. Ditampung di mana? Di tabel. Nah, nanti ada tabel. Tabel ditampung di mana? Tabel ditampung di dalam database. Nah, itu data definisi language. Jadi untuk membuat penampung datanya nanti kita pakai ini. DDL ya. Nah, sementara yang ini data manipulation language adalah bahasa yang digunakan untuk melakukan manipulasi data. Ya, digunakan untuk memanipulasi data. Apa yang dimanipulasi datanya? Manipulasi iya. Untuk manipulasi itu apa? Untuk tambah data, untuk mengubah data, untuk menghapus data. Nah, itu namanya manipulation. Ya. Jadi nanti kita kalau mau nambahin data berarti kita pakainya DML perintahnya gitu ya. Banyak enggak? Enggak banyak. Nanti kita akan lihat ya di dalam hari ini. Nah, selanjutnya nanti ada bagian yang membahas tentang interfacing.
bagaimana data ini diinterfacing ke bahasa pemrograman, ya, bahasa pemrograman. Jadi nanti misalnya kita pakai PHP, nah bagaimana caranya kita mengambil data dari database dengan menggunakan bahasa PHP, ya, itu nanti ada salah satunya. Nah, oke, kita lanjut. Tadi saya udah jelaskan bahwa pembahasan yang pertama adalah teori dan konsep, ya. Nanti kalian belajar tentang apa nih konsep atau teori apa nih tentang basis data, ya, pengantar basis data. Apa sih data, ya? Rapat ini jadi base camp. Ini Yang tuh udah mirip. Oke, nanti ada ya data. Data itu apa sih? Ya. Nah, data itu apa sih? Ya. Nah, data itu nanti diolah menjadi informasi. Nah, apa sih informasi? Kapan saatnya data berubah jadi informasi? Nanti ada teori. Ya, di materi ada nanti tentang teori tentang manipulasi data sehingga jadi informasi. Nah, seperti itu. Ya. Selanjutnya ini tentang pengantar basis data ya. Nah, terus nanti ada teori-teori tentang lingkungannya. Ya, tentang lingkungan database ya. Lingkungan database itu bagaimana nih? Ya, lingkungan database kalau saya kasih ilustrasi misalkan begini. Nanti ada server ya. Ini ada server. Server apa nih? Server database. Oh, berarti ini server database. Di dalam server database ada banyak database. Bisa lebih dari satu database. Gitu. Ini yang silinder ini adalah gambaran tentang database. Jadi di dalam server yang kotak itu anggap server. Nah, di dalam server database ada banyak database, ada beberapa database. Nah, di dalam database nanti di dalamnya ini ada tabel-tabel. Ada beberapa tabel. Ada tabel-tabel dia di dalam sini. Gitu ya. Demikian juga di database ini ada juga tabel-tabel. Nah, nanti disisain deh tuh. Konsepnya bagaimana sih ini lingkungan database ini? Itu ya. Nah, di dalam lingkungan database nanti ada yang namanya skema basis data. Ya. Nah, bagaimana nih database ini skemanya bagaimana nih? Nanti kita modeling ya. Database modeling. Nanti kita akan lakukan database modeling. Ada teorinya tentang database modeling. Contohnya, misalkan database bisa dimodel. Model itu kan berarti kan ya model ya, ya bentuk apa ya representasi. Model itu kan representasi. Kalau kita ke mall, kita mau lihat baju, pasti ada mannequin. Ya kan? Mannequin ini dipakein baju. Nah, itu adalah model dari baju tersebut. Nah, demikian juga database. Model database bisa direpresentasikan dalam bentuk entity, nanti ada pemodelannya berupa diagram. Ya, berupa entity. Nah, gambarnya kira-kira kayak gini lah gitu ya. Nanti ada tuh. Ya, entity relationship diagram. Ada bentuknya kayak gini. Ya, kayak gini. Yang kotak ini entity, yang oval ini adalah atribut, ini adalah atribut. Yang ini entity, ini adalah atribut. Kalau digambarkan seperti ini, berarti ini jadi tabel nanti. Satu entitas jadi tabel. Terdiri dari atribut A, B, C, D, dan seterusnya sesuai dengan ada berapa atribut. Nah, nanti belajar tentang itu. Ya. Nah, yang simbolnya seperti ini nih, seperti wajik ini adalah hubungan atau relationship. Jadi antar tabel dengan tabel ada hubungannya. Gitu ya. Nanti ketemu pelajaran itu. Ada juga nanti anggap database dimodelkan sebagai objek. Nah, digambarnya berupa kelas diagram nanti. Nanti ada kelas diagram. Ya, ada kelas diagram. Di sini adalah field-fieldnya, ya, atau data member. Ya, kalau kalian ingat di fondasi ada data member kan di dalam sini. Nah, ini juga ada kelasnya, kelas diagram. Nah, ini ada data membernya. Nanti antara kelas ini dengan kelas ini ada hubungannya. Gitu. Ya, misalkan di sini 1 titik n, di sini n titik-titik 1. Nah, itu nanti adalah pengantar gitu ya. Pengantarnya tentang yang ini aja tapi ya. Nah, kalau yang ini bagaimana Pak? Yang ini nanti
tentang modeling yang lengkapnya kalian belajar di perancangan basis data. Ya, nanti di perancangan basis data belajar tuh caranya bagaimana bisa jadi diagram ini, melakukan user requirement. Terus nanti dari user requirement bikin elisitasi. Dari elisitasi baru nanti kebentuk use case kalau yang objek ya. Use case baru jadi ini nanti objeknya, kelasnya. Nah, kalau ini nanti belajar tuh mulai dari DFD, data flow diagram, ya, sampai nanti akhirnya ada data store. Terus nanti akhirnya jadi ERD. Nah, ini dipelajari nanti di perancangan basis data. Jadi saya kasih gambaran ya nanti bahwa oh perancangan basis data itu isinya gitu. Ya. Nah, tapi ERD ini sedikit dikenali nanti di sistem basis data, ada materinya. Ya, tapi nggak detail ya. Detailnya nanti di perancangan basis data. Nah, itu tentang modeling ya. Nah, modelingnya itu ya apa ya? Skema database itu bisa dalam bentuk itu. Tapi yang lebih kalau untuk di sistem basis data ini, modelingnya nanti bentuknya adalah relation model. Nah, kalau di sistem basis data bentuknya adalah relation model. Gitu. Jadi ada banyak cara memodelkan database. Nah, skemanya ada dalam bentuk relation model nanti. Relation model nanti kayak apa nih? Gitu ya. Nah, inilah nanti yang akhirnya bisa kita tuangkan dari relation model kita bisa tuangkan jadi DDL. Dan dari relation model kita bisa tuangkan jadi DML. Nah, makanya basicnya itu dari sini nih. Pemodelan untuk di sistem basis data. Nah, makanya habis teori tentang ini baru kita masuk ke query formal dan aljabar relasional. Ya, query formal itu apa? Nanti ada ketemu simbol-simbol yang namanya P, itu adalah projection. Ada yang namanya selection kayak gini ya. Nah, ini kita biar tahu tujuannya apa. Secara matematis, ternyata perintah database itu asalnya dari secara matematis. Ini adalah perintah select nih. Ya, sedangkan yang ini adalah projection. Nah, nanti dikasih tahu teorinya tentang itu. Gitu ya. Projection, selection. Nanti ada join, ya, join. Itu teori-teorinya, ya. Nah, tapi tujuannya kita biar tahu kenapa kalau misalkan kita mau apa ya? Ada join riset barengan sama orang matematika gitu ya. Nah, ini kita paham nih ngebaca simbol ini. Wah, ini mah berarti nanti jadi perintah ini gitu. Tujuannya pengenalan aja, teori dan konsepnya. Ya, ini hal-hal yang dibahas di teori dan konsep. Ya, nah selanjutnya bahasa query, gitu ya. Selanjutnya adalah bahasa query. Lucu emang, bayi mah lucu. Ini belum di-mute. Harus dipiaranya harus. Kalau yang belum di-mute, tolong di-mute. Oke, nah selanjutnya adalah yang berikutnya adalah kelompok yang namanya bahasa query. Ini agak banyak nih, ya. Data definition language yang tadi saya jelaskan untuk mendefinisikan data, gitu ya. Untuk mendefinisikan data. Jadi kalau kita mau nyimpen database, kita siapin wadahnya dulu. Sama halnya kayak gini. Kita mau nyimpan air, ya, mau nyimpan air minum gitu ya. Berarti kita siapin dulu wadahnya untuk nyimpan air. Botol misalkan ya. Botol untuk nyimpan air. Nggak mungkin dong kita nyimpan air pakai keranjang, pasti airnya keluar kan. Nah, makanya kita buat dulu untuk nyimpan airnya. Nah, terus setelah kita nyimpan air ke dalam botol, ya, kalau misalkan ini air gitu ya, air gitu, air. Nah, ini kita isiin ke botol, gitu ya. Kita isi ke botol. Nah, botol ini kita mau simpan lagi supaya dingin, simpan kemana? Ke lemari es. Nah, ya kita taruh lemari es. Kalau mau jadi es, jadinya taruhnya di freezer. Yang kalau mau dingin doang taruh di sini. Gitu ya. Nah, demikian juga dengan data. Data, ini kita mau simpan, taruhnya kemana nih? Data taruhnya ke dalam tabel. Simpannya di dalam tabel. Tapi tabelnya mau kita susun, mau kita simpan. Tabelnya kita simpan di dalam suatu database. Simpan ke dalam database. Nah,
perintah DDL ini digunakan untuk apa nih? Nah, ya, untuk apa? Ntar ini. Salah. Oke, perintah DDL ini digunakan untuk satu, ya, hal-hal yang terkait dengan tabel dan hal yang terkait dengan database. Gitu, ya. Nanti apa ada? Itu misalkan create, ya, untuk membuat, hapus, ya. Perintahnya beda-beda ya, drop, gitu ya. Kalau buat database drop, gitu ya. Ada juga nanti gunakan, cara menggunakan database, ada use, gitu. Nah nanti kita lihat di materi-materi, ya. Jadi intinya tambah, hapus, sama gunakan, gitu ya. Kalau database, kalau tabel tambah, ubah, hapus, gitu ya, sama gunakan, gitu. Jadi cuma segitu perintahnya kok. Tapi untuk tabel sendiri, untuk database sendiri, gitu. Yang perlu kita ingat adalah di sini gini, kalau kita membuat tabel, berarti kita bikin dulu wadah untuk menyimpan tabel. Database-nya dulu bikin. Kalau database sudah bikin, baru masuk ke dalam database. Baru masuk kemari, di dalam sini baru bikin tabel. Gitu. Ya, seperti itu. Nah, selanjutnya yang berkaitan dengan data manipulation language, DML. Ya, DML itu data manipulation language. Tujuannya untuk manipulation. Sifat-sifat manipulation itu apa? Ada tambah data, ya. Nanti perintahnya insert. Ada ubah data, update, ya. Untuk merubah data. Ada untuk hapus data. Nah, ada lagi satu lagi untuk lihat data. Cuma segini perintahnya. Tambah data, insert into, bla 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 bla. Nambahin data ke dalam suatu tabel pastinya ya. Kenapa? Karena kan datanya dimasukin ke tabel. Untuk merubah data, data yang ada di tabel yang dirubah. Untuk menghapus data, berarti data yang ada di tabel yang dirubah. Kalau mau ngelihat data, berarti data yang ada di tabel yang akan dilihat. Nah, nanti ada perintah untuk ini. Kalau orang-orang yang udah biasa program, ini sering pakai istilah ini. Create, read, update, delete. Create ini insert ya, untuk nambah data. Read ini untuk baca, U-nya itu update, merubah data, D-nya itu delete. Sering ketemu perintah CRUD, ya itulah manipulation data atau data manipulation. Itu yang terkait dengan bahasa query. Nah, nanti juga kalian akan belajar bagaimana menggunakan foreign key dan constraint dengan bahasa query. Betul. Ya, belajar dulu, nanti ada materi. Nah, nanti ada lagi bahasa query apa? Transaction. Data kita ubah, ternyata nggak jadi, gitu ya. Di undo gampangnya gitu ya. Nah, itu caranya bagaimana? Ada di sini. Kita mau nampilin data dengan custom data ya. Tampilannya doang tapi ya. Yang ditampil custom dari 2 tabel, dari 3 tabel. Nah, nanti belajar namanya view. Nanti ada perintah namanya create view bla 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 bla. Nah, nanti ada belajar tentang itu. Ya. Dan belajar juga tentang yang namanya indeks. Nomor indeks data. Oke ya. Terus habis itu membuat skema basis data. Ya, tentunya balik lagi ke DDL ini ya. Pasti ini udah masuk ke dalam DDL. Bagian dari DDL data. Nah, itu yang dibahas tentang query. Bahasa query. Oke. Itu tentang bahasa query. Selanjutnya bagian berikutnya adalah bagian tentang database interfacing. Ini cuma sebagian kecil aja ya. Ini cuma contoh aja atau enggak trigger aja ya. Bagaimana kalian koneksi database ke aplikasi. Kalau kalian udah belajar bahasa pemrograman pasti udah pernah nyobain dong Java connect ke database ya. Database MySQL. Nah, itu salah satu contohnya. Nah, nanti mungkin ada di contoh itu juga tentang bagaimana bikin koneksi dari PHP, bahasa PHP ke database server. Jadi sebagian kecil aja tentang hal database interfacing. Gitu. Nah, itu 3 hal yang akan dibahas dalam sistem basis data. Ya,
teori konsep, bahasa query, sama database interface. Ya, ini nggak usah ini dicatat ya kalau yang ini mah ya. Kalau ini mah kalian udah inget lah pasti ada kuis, ada diskusi, tugas individu, UTS, UAS, sama total penilaian. Ini presentasinya mungkin udah berubah ya sekarang. Ini masih yang sama, tapi nanti bisa dilihat di LMS presentasinya berapa. Gitu ya. Oke, itu dia. Oke. Nah, ini selanjutnya adalah tentang sistem file tradisional ya. Eh, apa bedanya sih database dengan sistem file tradisional? Ini saya rasa nggak perlu saya bahas. Ya, saya lebih cenderung untuk membahas coret-coretan aja ya. Ini nggak saya bahas karena nanti ada materi ada bisa dibaca ya. Secara detail bisa dibaca. Saya lebih cenderung untuk saya mau kasih coret-coretan yang terkait dengan DDL DML karena kuncinya ada di situ ya. Karena kuncinya ada di situ. Oke. Nah, oke ya. Nah, ini kita mau ngomongin tentang yang namanya bahasa query. Oke. Saya pakai ini aja. Oke ya. Nah, biar kita lebih paham kayak apa sih gitu ya tentang bahasa query. Ya, query itu kan gali ya, sebenarnya querying, tambang gitu ya. Nah, bahasa query yang dipakai itu apa? Apa sih bahasa query? Nah, ini dasarnya dari structure query language. Ini asalnya dari yang namanya SQL. Query language. Nah, ini. Ini apa lagi nih? Ya ini. Bahasa query ya ini SQL. Structure query language. Atau enggak bahasa query yang terstruktur. Nah, semua database server pasti pakai ini. Ya, yang kita kenal ya database server yang kita kenal maksudnya dalam arti yang umum ada itu pasti pakai ini. MySQL pakai ini. SQL Server pakai ini juga. Oracle pakai ini juga. PostgreSQL pakai ini juga. Ya. Nah, apa sih ini? Ini apa sih sebenarnya SQL ini? Yaitu bahasa instruksi yang digunakan. Untuk apa nih? Nah, ya, saya balik lagi ke sini nih. Ada 3 hal. Untuk apa nih? Ya, untuk DDL, Data Definition Language, saya nggak perlu ituin lagi. Terus untuk DML, ya. Satu lagi untuk DCL. Nah, DCL. Oke. Tadi kita udah tahu DDL, DML, DCL. Nah, sekarang DCL itu apa? Data Control Language. Apa ini? Transaction tadi. Nah, itu adalah DCL ya. Untuk mengatur transaction. Nah, itu adalah yang digunakan adalah DCL. Oke. Nah, ini kalau saya breakdown lagi, DDL itu ada 2 cabang. Ada DDL untuk database, ada DDL untuk tabel. Ya, ya ini DDL untuk database. Oke, database. Ini ada DDL untuk tabel. Kayak gini ya. DDL untuk database, ada DDL untuk tabel. Oke, sekarang kita lihat di sini. Database, mana dia? Oh, saya ambil dari materi ini aja ya. Saya langsung loncat aja ya dari sini. Biar kalian punya gambaran tujuannya. Langsung ke sesi 2. Oke. Oke, bukan ini atau lagi. Nah, ini ya. Ya, ini saya ambil aja. Ini untuk database.
nanti ada DDL yang kayak gini. Jangan ini deh, teks aja. Oh, dia nggak bisa ke teksnya. Show database, create database, drop database, use database. Ya, biar enak. Show databases. Oke ya. Terus ada create database. Saya pindahin dulu. Ya, ini saya kecilin aja ya. Sini warnanya ganti merah. Terus nanti ada drop database, terus ada use database. Jadi saya kasih tahu rangkumannya lah gitu ya. Nah intinya ini, hal-hal DDL terkait database ada untuk melihat database apa aja yang ada dalam server kita. Itu perintahnya adalah show databases. Ya, ini cuma namanya, tapi nanti detailnya ada ya. Terus kalau kita membuat database, ada perintah namanya create database. Spasi nama database-nya apa. Terus ada perintah untuk menghapus database, create drop database, terus spasi nama database-nya apa yang mau dihapus. Nanti ada di materi. Terus ada use database. Use database itu untuk menggunakan database-nya. Bagaimana kita menggunakan database. Nah, itu DDL terkait database. Ya. Nah, selanjutnya DDL yang terkait tabel. Ya. Nah, DDL yang terkait tabel. Nah, di sini saya kasih gini aja deh. Ya. Ini copy aja biar warnanya nanti kita sama. Oke. Nah, di sini ada show tables untuk melihat ada tabel apa aja di dalam suatu database. Ya. Terus nanti ada create table. Terus ada drop table. Terus ada alter table. Nah, uniknya kalau tabel ada buat merubah tabel. Ya, alter table. Ya, kalau database nggak ada alter database. Alter database nggak ada. Adanya menggunakan database. Ya, yang perlu diingat adalah kalau kita mau melaksanakan perintah ini, pastikan kita use database dulu. Ya, kita masuk dulu ke dalam database, baru kita jalanin perintah ini. Kenapa? Karena tabel adanya di dalam database. Kalau kita belum masuk ke dalam database tersebut, ya nggak bakalan ketemu tabelnya. Pasti error. Itu ya. Jadi pastikan ya. Nah, ini saya ini dulu. Use nih nama database-nya apa. Ya, nama DB lah ya. Nama DB. Drop database nama DB. Ini saya tambahin deh. Nama DB. Ya, biar ada hints jelas itu. Nama DB. Nah, ini yang untuk kaitannya dengan database. Ya. Nah, kalau kita mau menggunakan perintah ini, pastikan kita udah use dulu. Ya, kita udah use dulu. Nah, ini ya. Sebelum menggunakan DDL tabel, ya. Saya minimize saja. Oke. Ini saya kecilin aja dulu. Warnanya balik ke biru. Oke. Sebelum menggunakan DDL tabel, gitu kan? Pastikan Anda sudah ini ini pastikan Anda sudah masuk ke dalam ke dalam database
database yang dituju, ya, atau akan digunakan, ya. Perintahnya adalah ini, use. Nah, ini nama database. Terus terakhir titik koma, ya. Satu baris perintah pasti ada titik komanya, ya. Ini kalau kita anggap ini satu DDL, nah ini ada titik komanya, ya. Nama DB-nya bisa macam-macam, ya. Misalkan, oh ini enggak ada ininya. Yang show databases nggak ada nama database. Kan kita mau lihat ada database apa aja. Yang ini, create database nama DB. Berarti kita akan membuat database namanya nama DB. Kalau kita misalkan mau buat database mahasiswa, create database mahasiswa. Nah, maka akan dibuat database mahasiswa. Oke, ya. Nah, ini untuk yang ini, pastikan ini dilakukan. Ya. Nah, kita mesti pastikan bahwa itu dilakukan. Oke, nah itu yang terkait dengan DDL, ya, DDL. Nah, sekarang yang namanya DML ini saya hapus. Oke, ya, untuk DML ini urusannya sama data, ya. Urusannya DML ini adalah urusannya data. Nah, ini urusannya sama data. Data artinya di mana? Ada di tabel, ya. Nah, berarti ada data yang ada di, ya, saya ke bawahin aja deh. Data yang ada di tabel, gitu. Jadi data yang ada di tabel nih. DML ini untuk yang dipakai terhadap data yang ada di tabel, gitu. Apa aja data yang ada di tabel? Ya semua data yang ada di tabel tentunya, ya. Tentunya ada yang ada di tabel. Perintah-perintah apa aja yang ada? Nah, ya, perintah-perintah apa aja yang ada? Ya, DML itu memanipulasi. Nah, gitu aja deh, biar lengkap. Nah, perintahnya ada apa aja nih? Insert, into. Nah, ya, kita mau masukin data ke dalam tabel. Tabelnya apa? Nah, ya, nanti lengkapnya ada di materi. Terus update from. Nah, ini perintahnya nanti kayak gitu. Lengkapnya ada, ya. Ini buat hints-nya aja. Terus delete from. Gitu. Ya. Nah, di sini tadi udah ada insert, update, delete. Selanjutnya adalah untuk melihat data. Select bla 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 from. Nah, itu, ya. Nah, ini adalah perintah-perintah yang digunakan di DML. Cuma 4 ini doang. Ya, cuma 4 ini doang. Oke, selanjutnya yang namanya DCL. Oke, DCL ini nanti ada yang namanya transaction. Ya, mungkin saya nggak jelasin di sini sekarang karena untuk ini kalian mesti paham ini dulu. Tapi intinya adalah ini digunakan untuk kontrol, gitu, ya. Untuk kontrol transaksi terhadap apa? Kontrol terhadap untuk kontrol transaksi terhadap perubahan data. Nah, itu, ya. Ini saya nggak perlu bahas karena ini paling cuman undo gitu, ya, kayak undo gitu. Commit sama commit sama cancel. Cuman itu doang. Nah, ini garis besarnya, ya. Garis besarnya dari bahasa query. Ya, garis besar bahasa query.
Nanti kalau ketemu kalian materi yang DDL, database, nah ini ingat saja ini. Untuk DDL, tabel, nanti ketemu ingat saja ini. Gitu ya. Nah, itu gambarannya. Ya mungkin sedikit hints, Pak, nanti UTS sama UAS kira-kira apa gitu ya. Kan lebih enak kalau dari awal udah dikasih tahu kira-kira UTS sama UAS kayak bagaimana. Jadi bisa dalam mempelajari bisa ancang-ancang. Kalau kalian ingat fondasi pemrograman ya kayak begitu. Ya. Nanti akan saya kasih misalkan instruksi DML gitu ya. Berdasarkan hasil perintah DML pada di atas gitu ya. Maka hasilnya adalah A, B, C, D. Di atas adalah tabel mahasiswa dan tabel nilai. Gitu ya. Berikut adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan data. Nah, nanti A gini-gini, B ini, C gini kayak gitu. Ya. Jadi multiple choice tapi stylenya kita kombinasiin dengan kode-kode atau DML dan DLL ini. DML dan DDL ini. Ya ada beberapa teori konsep ditanyakan juga sedikit sebagian kecil. Nah, kira-kira itu ya yang saya akan sampaikan ya. Nah, mungkin ini coba sebentar saya ini dulu, saya ekspor dulu ya. Indonesia ke SVG aja biar lebih saya taruh dokumen temporary aja ya. Ini ibaratnya apa ya? Indeks ya. Ini indeks materi ya indeks materi bahasa query. Oke, saya taruh di sini aja SVG. Nah, saya rasa itu ya nih mungkin enaknya saya share di sini bisa menerima nggak ya? Jadi kalian bisa langsung download ya. Dokumen tem. Nah, ini deh. Ini bisa langsung nggak? Oke, terus saya sending. Nanti bisa kalian bisa langsung download ya. Di situ kalau mau lupa, kalau mau lihat-lihat lagi kira-kira apa sih struktur indeksnya kalau kita belajar bahasa query seperti yang dari gambaran itu. Oke, mungkin ada yang ingin ditanyakan atau mau diskusi atau mau dikonsultasikan, silakan. Nggak apa-apa, nggak usah malu-malu. Atau nggak apa, saya belum ngerti Pak yang tadi Bapak jelasin, nggak apa-apa. Misalkan kayak gitu ya. Tanya aja ya, bagian mana gitu. Silakan kalau yang ingin tanyakan. Lumayan masih punya 4 menit kita ya. Ya kalau ada pertanyaan saya tambahin lagi sih ya. Paling ininya kan kita kan sebelumnya 1945. Ya bisalah diundur-undur sampai 50, 55 gitu. Oke. Oh, software apa yang akan digunakan? Oke. Untuk software yang digunakan gitu ya. Ini saya ketik di chat aja ya. Kita pakainya MySQL Server atau MySQL ya. Tapi saran saya install XAMPP. Nah, XAMPP itu nanti di dalamnya udah ada Apache Server, ada MySQL Server, udah ada PHP-nya. Gitu. Bapak, saya izin bertanya. Oke, silakan. Saya masih bingung, Pak. Untuk perbedaan dari DDL dan DML itu signifikannya perbedaannya apa ya? Oke, ya saya share lagi. Oke, saya share screen. Oke, perbedaan signifikan dari DDL dan DML. Oke ya, perbedaan signifikannya kalau DDL itu adalah bahasa perintah yang digunakan untuk membuat penampungnya. Misalkan gini, ya, waktu kita masuk ke database server, anggap yang kayak tadi ya, saya gambarin tadi, saya masuk ke dalam database server. Nah, kayak gini ya. Ini dalam database server nih. Gitu, ya, dalam database server. Di dalam database server, nanti ada banyak database. Nah, bagaimana caranya kita membuat database? Call center gua. Nah, bagaimana kita membuat database? Nah, caranya adalah dengan menggunakan perintah DDL. Ya, untuk membuat database kita gunakan perintah DDL ini. Ya, misalkan nih, misalkan ya,
saya mau membuat database ya. Membuat database namanya misalkan mata kuliah gitu ya. Nama database-nya mata kuliah. Nah, perintah yang kita gunakan adalah perintah yang ada di sini. Yang terkait database mata kuliah. Sorry, ini Anto coba di-mute dulu. Oke. Perintah untuk membuat database adalah create database nama DB. Oke, kita coba buat. Ya. Create database. Oke, create database saya kebawain dulu ya. Saya ganti dulu ininya warnanya biar ada variasi lah ya. Create database. Nah, database-nya tadi apa namanya? Mata kuliah ya. Mata kuliah. Tuh. Nah, berarti saya dengan perintah create database mata kuliah, maka akan punya database namanya mata kuliah di sini. Ya, misalkan ini nama database-nya mata kuliah. Misalkan ini ya. Nah, ini adalah mata kuliah. Nah, saya kecilin. Gitu. Nah, perintahnya perintah DDL. Nah, di dalam database mata kuliah misalkan kita mau membuat tabel gitu ya. Jangan database kita membuat tabel misalkan nilai. Ini kan cuma misalkan ya. Oh, jangan mata kuliah deh. Kuliah gitu ya. Biar enak ya. Kita buat database kuliah. Oke. Ini saya ganti biar enak tabelnya. Harusnya tabelnya baru tabel mata kuliah. Nah, kan gini. Nah, habis itu saya mau membuat tabel namanya mata kuliah, ya. Ini kalau seandainya misalnya database saya gambarin yang gede, ya. Ini database-nya, gitu ya. Nah, di sini ada saya paste, ya. Ini namanya saya taruh sini ya. Saya ganti database. Ini adalah database mata kuliah, gitu ya. Terus ini saya garis ini ya. Database mata kuliah, database kuliah. Nah, di dalamnya saya akan buat tabel namanya MK lah ya, saya singkat ya. Misalkan gitu. Nah, gede banget deh, makin gede deh. Ini saya segini aja deh. Ini saya kecilin ya. Jadi gede deh, nggak enak. Gambarnya kayak gini nggak enak. Ini saya gedein. Saya garisnya nggak boleh terlalu lurus deh. Jadi kotak lagi dia, bandel. Nah, misalkan tabel ini ya. Saya bikin tabel mata kuliah di sini. Oke. Saya bikin tabel mata kuliah. Mata kuliah. Nah, untuk membuat tabel mata kuliah itu, berarti saya mesti masuk dulu dong ke dalam database ini kan? Iya enggak? Ya. Ya. Nah, untuk masuk ke dalam database itu, yang saya gunakan adalah perintah DDL database. Yang mana tuh? Yang ini. Gitu, ya. Nah, di sini berarti saya lanjutin nih di bawahnya nih perintahnya. Use kuliah titik koma. Kalau udah kasih perintah use kuliah, berarti saya masuk ke dalam database kuliah. Oke. Nah, di sini baru saya bikin tabel. Cara bikin tabel bagaimana nih? Nah, ini. Create table. Nama tabelnya apa? Mata kuliah. Nah, di dalam ini nanti baru kita kasih atribut. Misalkan kode mata kuliah, ya. Kode mata kuliah. Terus tipenya karakter. Nanti ada materinya ya. Misalkan kode mata kuliah ada 6 karakter.
Terus nanti ada nama MK, nama mata kuliah, gitu ya. Terus nama mata kuliah tipenya varchar, misalkan 150 karakter. Terus ada SKS. SKS misalkan saya pakai TinyIn. Nah, tutup. Nah, misalkan kayak gini ya, simpelnya kayak gini. Seperti ini. Oh, ini titik koma terakhirnya. Nah, ini semua adalah perintah yang digunakan untuk membuat penampung. Baik itu membuat database maupun membuat tabel. Nah, itu adanya di area DDL ini. Oke. Nah, nanti selanjutnya saya mau ngisi data nih ke dalam tabel mata kuliah. Nah, kalau ngisi data berarti kan urusannya manipulasi itu ya, manipulation. Nah, maka perintah yang digunakan adalah ini DML. Nah, perintahnya bagaimana nih? Ya, perintahnya ini contoh DDL saya kirim kemarin ya. Misalkan sini. Nah, perintahnya bagaimana nih untuk manipulation gitu ya. Nih saya taruh di sini. Perintahnya adalah insert into. Nah, tabel apa? Kita mau ngisi datanya kan ke tabel mat kuliah ya. Oh sebenarnya mata kuliah ya. Tadi saya typo aja. Mata kuliah. Gitu ya. Nah, isi yang mau disimpan adalah values. Nah, nilainya ditaruh di sini nanti. Gitu ya. Ini saya betulin dulu typo-nya tadi. Gitu. Ya. Insert into mata kuliah, values. Nah, di sini kita taruh nilainya. Pertama kali apa nih? Kode mata kuliah. Misalkan INS ya. INS 102. Nah, ini value-nya itu, nilai yang data yang mau disimpan ke tabel mata kuliah. Yaitu untuk kode mata kuliahnya INS 102. Terus nama mata kuliahnya misalkan fondasi gitu ya. Nah, saya kesiniin. Fondasi ya, fondasi pemrograman, pemrok gitu ya, singkat. Terus apalagi habis nama mata kuliah SKS yang dia sebutin. SKS-nya tadi misalkan fondasi 4 SKS. Karena dia angka nggak perlu pakai tanda kutip. Nah, udah titik koma. Nah, ini ilustrasi kalau kita untuk memanipulasi data, baik itu tambah, ubah, hapus, maka perintah yang digunakan adalah perintah yang ada di DML. Itu. Oke, jelas ya? Baik, terima kasih Pak. Oke, yuk sama-sama. Nah, ini tambahan kayaknya bagus sih saya ekspor lagi ya. Biar enak. Export image. Bukan ini SVG, sorry. Ada lagi yang mau bertanya mungkin silakan. Mumpung masih ada sebenarnya nggak apa-apa lah sampai jam 20 kalian nggak ada kelas lagi kan? Nggak ada, oke aman. Ini saya ganti ya. Saya upload lagi ke ini. Ini saya stop dulu. Saya kirim ke chat lagi. Ntar ya, oke ntar saya jawab coba ya. Ada nih, oh di sini. Oke, itu yang baru yang terakhir ya. Nah, sebentar kita coba minimize. Ini partisipannya dihilang dulu. Oke, ini ada yang mau bertanya nih. Oh, audio saya masalahnya nggak apa-apa. Oke, terus di sini tadi ada apakah hingga saat ini perusahaan besar kelas bank misalkan menggunakan MySQL dan XApp? Enggak. Kalau bank itu pakai AS400. Tapi bahasanya untuk query-nya tetap SQL. Gitu ya. Kalau SQL, Structure Query Language, bahasa database, Structure Query Language. Nah, Pak kenapa nggak pakai AS400? Belinya mahal, AS400, gitu ya. Jangan kayak AS400, SQL Server aja harganya mahal. Nah, tapi kalau ada open source, sementara kita bisa menggunakan perintahnya sama dengan yang digunakan di bahasa database lain, yaitu SQL query ya, bahasa SQL atau structure query language. Ya kenapa nggak kita pakai itu gitu ya? Toh tanpa harus ngeluarin biaya. Kecuali kalau misalkan perusahaan nih mau proyek sama kita, mau pakai apa? Beli sendiri gitu ya. Masukin ke uang proyek gitu. Oke.
Oke, nah terus seperti LMS yang kita pakai dalam perkuliahan, apakah juga masih menggunakan SA MySQL? Saya rasa masih dia pakai MySQL. Kalau gini, bukan XAMPP-nya ya, tapi gini. XAMPP itu adalah kepanjangan dari X-nya itu OS. Dari dalam arti dia ada versi Linux, ada versi Windows, ada versi Mac. X itu berarti tergantung kita mau download yang mana. Makanya dia pakainya simbolnya X. Ya, A-nya itu kan XAMPP ya. A-nya itu Apache. Berarti di dalam XAMPP itu ada bundle Apache. M-nya adalah MySQL, PP-nya itu PHP. Jadi XAMPP itu adalah aplikasi paket yang berisi MySQL, Apache, sama PHP. Itu paket. Nah, kalau seandainya misalkan kayak LMS yang kita pakai nih, dia pakai apa Pak? Pakai PHP. Pakai PHP. Berarti ada PHP server. Nah, kalau untuk dedicated, nah ngomongin dedicated nih, dedicated dalam arti kita mau bikin yang memang buat perusahaan besar. Apakah kita mesti jangan pakai Apache Pak? Oh, jangan salah. Apache kalau kita install individu, ya, maksudnya jangan paket ya. Jadi kita install dulu Apache-nya sendiri, kita setting ya, kita installnya pakai Linux atau Unix di servernya. Terus PHP-nya kita install sendiri juga, jangan paket, tapi kita download PHP yang berbayar juga ada, yang free juga ada, gitu ya. Terus kita pakai MySQL yang berbayar, oh itu solid, gitu ya. Bahkan untuk orang melakukan hacking itu lebih susah kalau kita pakai itu ya. Asal kita benar-benar parsial ya, jangan di satu paket tapi kita install setting individual. MySQL-nya sendiri, PHP-nya sendiri, apa-apa sendiri. Oh itu tangguh. Settingannya nanti individual. Jadi susah orang untuk nembus. Itu ya. Itu informasi umum ya, tambahan informasi umum. Oke. Saya ingin bertanya Pak, berarti kita belajar database ini masih memakai terminal. Makainya bebas kalau kita yang online ya. Nanti kalau mau pakai terminal lebih bagus. Kenapa? Karena kalau pakai terminal kalian otomatis ngetik kan ya. Kalau kalian ngetik otomatis kalian lebih familiar. Jadi begitu ngelihat ada kasus kita, karena kan yang dipakai nanti kode-kode query-nya ya. Gitu ya, kode query-nya. Nah, kalaupun kita misalkan pakai, kalau di paket ini kan ada PHP MyAdmin-nya ya, buat admin MySQL-nya. Boleh aja pakai itu, tapi saran saya kalian pakai juga bahasa query-nya ketik sendiri. Jangan pakai yang instan tinggal tarik-tarik gitu ya. Nah, kenapa? Karena kalau kalian pakai yang instan tarik-tarik, akhirnya kalian tuh nggak tahu perintahnya. Nah, yang diperlukan padahal di sini adalah perintahnya, instruksinya. Nah, di UAS juga kan kayak begitu, nanti UTS dan UAS kan kayak gitu. Walaupun pilihan ganda, tetap yang ditanyakan adalah instruksinya, perintahnya, kode programnya. Nah, saran saya kalian coba gunain juga, mau pakai PHP MyAdmin ya, atau mau pakai shell ya, CMD, command line atau pakai shell command. Saran saya tetap kalian ketik perintah query-nya ya. Select bintang from apa, select ini order by apa gitu ya. Itu nanti ada variasinya, ada banyak di situ. Ada insert select juga ya. Nah, nanti bagusnya diketik. Jangan gunain visual yang tinggal drag ya. Itu ada buat bikin gitu. Tapi kan kita mau belajar bahasanya. Kalau kita ketik otomatis kita akhirnya familiar. Jadi waktu ujian ngelihat langsung jawab. Oh ini jawabannya B. Oh ini jawabannya C. Ini jawabannya D. Insya Allah gitu ya. Kalau dicoba di perintahnya. Itu kira-kira jawabannya ya Mas Ridwan ya. Mas Ridwan. Oke, ada lagi yang ingin tanyakan? Cukup kali ya. Oke, kalau cukup, oke, terima kasih. Kalau cukup, saya rasa demikian ya pengenalan kita tentang sistem basis data. Harapan saya kalian untuk diskusinya dijawab ya, karena dengan diskusi kalian jawab itu kalian latihan otomatis, ya, otomatis latihan, gitu ya. Jadi udah kelatih. Sementara itu nanti di live session kedua sebelum UTS mungkin kita akan sedikit ngebahas wrap up ya, ngebungkus pertemuan 1 sampai 7 sebelum UTS kita akan bahas ya. Ya tentunya
Ya, dengan singkat kita bahas, tapi inti-intinya, ya, kunci-kuncinya, bagaimana kita memahami materi itu kita bahas di sesi kedua, live session kedua. Oke, begitu aja saya rasa ya. Oke, kalau gitu saya tutup, setuju? Oh, ada yang mau tanya, silakan. Silakan Mas Rahmas, nggak apa-apa. Masih ada 1 menit, nggak apa-apa. Maaf sebentar Pak, mau tanya Iya. Pak. Iya, silakan. Terkait yang di sesi pertama itu kan ada ini Pak ya, ada soal kalau nggak salah Pak ya. Nah, nah. Itu pengumpulannya kapan Pak ya? Yang di sesi pertama itu sebenarnya bukan soal buat dikerjakan, yang itu ya, yang kayak tugas itu ya. Iya betul Pak. Itu sebenarnya kayak bocoran kalian, nanti ada individual assignment kayak begitu. Oh gitu, baik. Jadi dari pihak Haruka menyarankan bagusnya itu udah dikasih informasi di awal gitu ya ke mahasiswa sehingga bisa mempersiapkan sambil dia mempelajari, gitu aja sih. Nanti dia akan dikasih tugasnya itu di pertemuan 12 ke 13 kalau nggak salah ya, kalau sesuai RPS saya itu di pertemuan ke-12 atau ke-13. Gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Mungkin saya tutup aja kali ya, udah jam 8, setuju? Ya, setuju Pak. Oke, kalau gitu saya tutup pertemuan kita malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih, Pak. Terima kasih.